Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pertanyaan kita malam hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Markus pasal yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seperti topik minggu kita, yaitu memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan adalah ukuran berkat yang kita terima dari Tuhan dalam sepanjang hidup orang percaya. Allah memerintahkan kita, umatnya, untuk memberikan persembahan kepadanya. Bukan karena Allah berkekurangan, akan tetapi persembahan adalah pengakuan dan pengenalan berkat yang diberikan oleh Allah kepada setiap yang memberikan persembahan tersebut. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, persembahan bagi Tuhan adalah kemuliaan bagi Tuhan dan sebagai wujud penyerahan diri totalitas bahwa Tuhan sendirilah yang memperlibatkan baginya jalan keselamatan. Di dalam nats ini kita dapat melihat bahwa seorang janda miskin memberi persembahannya di dalam bait Allah sama seperti yang dilakukan oleh setiap orang yang datang ke bait Allah, termasuk ahli Taurat, orang Farisi, pejabat, dan orang kaya. Dan hal yang menarik di dalam perikop ini adalah di ayat 43, yakni pernyataan Tuhan yang mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Padahal persembahan yang dimasukkan oleh orang-orang kaya itu adalah jumlah yang besar. Sementara seorang janda miskin itu memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, yang mana uang logam yang disebut dengan lepton, yang berarti uang logam yang tipis. Dan dari semua uang logam yang ada, inilah yang terkecil nilainya. Namun Yesus mengatakan bahwa persembahan janda miskin inilah yang sangat kecil, justru bernilai jauh lebih besar daripada semua persembahan yang lain. Karena orang lain memberikan dengan mudah apa yang dapat mereka sisihkan, dan sementara masih banyak lagi yang tersisa baginya. Sedangkan janda miskin itu telah memberikan semua yang ia miliki. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus tidak mempersoalkan besarnya jumlah pemberian. Yesus tidak mempersoalkan kaya atau miskin, melainkan pengorbanannya dan kemurahan hati yang memberikan. Bagi orang Kristen, persembahan adalah meneladani perbuatan Kristus yang mempersembahkan tubuh dan nyawanya untuk keselamatan orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, persembahan adalah ciri manusia baru, manusia yang memperoleh penebusan dosa dan keselamatan dari Kristus Yesus.
yang mana mau menyerahkan diri dan segala miliknya kepada Kristus. Bila seorang janda miskin itu mempersembahkan semua miliknya, itu berarti ia mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya dan memenuhi kebutuhannya. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang terkasih? Bagaimana dengan persembahan kita? Marilah kita renungkan nyanyian persembahan kita. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan kepadamu untuk selama-lamanya. Melalui nyanyian persembahan, marilah kita menghadap Allah dengan membawa persembahan seutuhnya untuk dikuduskan oleh Allah. Karena hidup kita adalah persembahan seutuhnya bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita melihat dengan kondisi yang miskin dan hidup sebatang kara, uang sekecil apapun sangat berarti bagi wanita janda itu untuk bertahan hidup. Tetapi di sini ia mendahulukan kepentingan Allah daripada dirinya sendiri. Tindakannya itu sama artinya ia memberikan seluruh harta dan hidupnya kepada Allah. Ia memberikan dengan ketulusan hatinya, dan melalui tindakan si janda tersebut, Yesus mengajarkan bahwa nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, melainkan oleh motivasi dan hati si pemberi. Inilah yang membuat persembahan si janda jadi bernilai. Ia melepaskan dirinya dari segala miliknya dan melupakan semua kebutuhannya untuk menyatakan bahwa ia dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagi si janda kemiskinan tidak menghalangi dia untuk mengungkapkan syukur dan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, melalui nats ini kita diingatkan kembali. Memberi persembahan merupakan kesempatan yang hanya ada selama kita hidup. Marilah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memberi persembahan merupakan kesempatan yang hanya ada selama kita hidup. Maka marilah kita memberi persembahan dengan mengingat bahwa Kristus yang tersalib telah memberikan nyawanya bagi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita menghadap Allah dengan membawa persembahan seutuhnya untuk dikuduskan oleh Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu ibadah pertanyaan malam hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Kiranya dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan ini. Engkaulah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan inilah kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa persembahan kami dengan ketulusan hati kami. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai, memberkati, menguatkan kami di dalam setiap pekerjaan, kegiatan yang kami lakukan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.